Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wassalatu wassalamu ala wabarakatuh. asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN Sidoarjo 4, Ibu Sri Haryani SPDMM. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Arif Rahman SAG MHAM. Yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas 1, 2, 3 serta siswa-siswi SDN Sidoarjo 4 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mubarakah ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Selanjutnya di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Kepala SDN Sidoarjo 4, yang ketiga Mau'izatul Hasanah, yang keempat penutup atau doa. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka acara Maulid Nabi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua dilanjutkan dengan sambutan Kepala SDN Sidoarjo 4 kepada beliau, Ibu Sri Haryani SPDMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Haji Arif Rahman, yang saya hormati Bapak Ibu SDN Sidoarjo 4 beserta anak-anakku sekalian yang saat ini sedang mengikuti acara virtual peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan keluarga tercinta yang ada di rumah. Tetap anak ya, anak-anakku sekalian. Pada hari ini Maulid Nabi secara dibagi dua kelompok. Suaranya ya. Dua dan tiga. Untuk kancing nih. Nah, sekarang akan mulai sebentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wa Ini kak on. Segala puji bagi Tuhan. Salam senantiasa Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua mengikuti acara Maulid Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara mengingat kondisi ini belum memungkinkan untuk
untuk diadakannya tatap muka. Tetapi hal ini bukan menjadi penghalang kita untuk ilmu. Salah satunya acara ini ya nanti menjadi pemacu untuk semakin memperbaiki akan lebih memperbagus hubungan antara satu contohnya tetap kegiatan di masa dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk memberikan kesabaran dan pahala kepada umat Islam atas cobaan ini. Anak-anakku sekalian, selamat mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW secara virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Untuk acara ketiga adalah acara yang kita nantikan, yaitu Mau'idatul Hasanah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Arif Rahman SAK MHAM dan dilanjutkan dengan doa atau penutup. Saya di sini terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan anak-anak semua di acara peringatan Nabi Muhammad SAW. Dan apabila saya dalam membawakan acara ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wan ilnaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustadz Arif, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Kepala SDN Sidokari 4 Sidoarjo, Ibu Sri Haryani, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, segenap Dewan Guru SDN Sidokari 4 Sidoarjo, staf, wali kelas 1, 2, dan 3, khususnya guru agama, pendidikan agama Islam, serta anak-anak soleh, solihah, dimanapun kalian berada. Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah sarapan?
Oh, baik. Kalau belum jangan sarapan sekarang ya. Baik. Pertama, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah. Setuju? Banter kok. Ya. Kenapa? Karena dengan bersyukur harapannya Allah akan tambahkan kepada kita karunia, anugerah, kenikmatan yang lebih banyak lagi kepada segenap keluarga besar SDN Sidokare 4, sehingga kita diberi Allah dengan limpahan umur yang panjang untuk beribadah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah berikan kepada kita limpahan rizki yang halal, puas, barokah, untuk kita semakin bersyukur kepada Allah. Amin ya Rabbal. Siapa yang ingin masuk surga? Acungkan tangannya. Pengen tahu Ustaz? Saya mau. Oh gitu ya. Iya. Siapa yang pengen siapa yang pengen masuk surga, anak-anak? Oh ya, semuanya pengen masuk surga ya. Siapa yang pengen masuk sumur? Gitu ya, nggak ada ya. Ustaz juga nggak mau, nggak enak, jatuh sakit semua nanti ya, tenggelam ya. Pada hari ini kita melaksanakan Zikro Maulidir Rasul. Apa itu? Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa kita perlu melaksanakan Maulid? Karena kita ingin berterima kasih. Ingin berterima kasih kepada Rasulullah. Betul, Rasulullah. Jadi kita ingin berterima kasih kepada Rasulullah, bahwa dengan berterima kasih kepada Allah kita mengucapkan Alhamdulillah. Ketika kita berterima kasih kepada Rasulullah, maka kita mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak, kalau kita bersyukur kepada Allah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau kita ingin berterima kasih kepada Rasulullah, kita mengucapkan sholawat. Sholawat yang paling singkat, sallallahu ala Muhammad. Apa anak-anak? Sallallahu ala Muhammad. Coba bareng-bareng ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ayo bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. 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 Jadi kalau kita ingin berterima kasih kepada Rasulullah, maka kita mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Bisa dimengerti anak-anak yang soleh-soleha? Bisa. Suaranya kok lemas? Ustaz nggak dengar suara ini. Bisa dimengerti anak-anak yang soleh-soleha? Alhamdulillah. Maka kalau kita melaksanakan Maulid Nabi berarti kita berterima kasih. Berterima kasih kepada Rasulullah.
Kenapa? Karena Rasulullah begitu cinta kepada umatnya. Rasulullah begitu memikirkan kita umatnya. Agar kita semua umat Sayyidina Muhammad ini mendapatkan keselamatan di dunia, tentunya keselamatan di akhirat. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz pengen tahu, semuanya tahu ya, penutup Rasul dan Nabi, penutup Rasul dan Nabi adalah Nabi siapa anak-anak yang soleh-solehah? Nabi Muhammad. Bagus. Ya. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang tahu arti dari Muhammad? Siapa? Ada headset, Pak. Ada headset. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu arti dari Nabi Muhammad? Muhammad. Nah, Muhammad artinya terpuji. Apa anak-anak? Terpuji. 100 lagi buat anak-anak yang soleh-soleha. Jadi Muhammad dalam bahasa Arab itu adalah ismul mubalaghah litaf'il. Artinya apa? Kalau dulu, zaman dulu ada atau sampai sekarang, kalau ada orang yang berbuat baik tapi di perbuatan yang lain dia belum bisa baik, namanya bukan Muhammad tapi Mahmud. Siapa? Mahmud. Ada yang putra putrinya Pak Mahmud di sini? Ada ya? Belum ya? Belum. Jadi kalau Mahmud itu sikapnya terpuji dalam satu perbuatan saja. Tapi Nabi kita Muhammad, dia karena saking baiknya, tanpa batasnya, setiap harinya, bahkan dia memberikan contoh teladan kepada kita umatnya, maka dia diberi nama oleh Allah dengan izin Allah dengan nama Muhammad. Bisa dipahami anak-anak yang soleh-solehah? Bisa. Muhammad lahir di mana? Di Madinah. Oh, bukan. Lahirnya di kota Makkah. Meninggalnya di kota Madinah. Semoga kita semua yang hadir, yang menyaksikan, diizinkan Allah, dicukupkan Allah untuk bisa datang berziarah ke tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bisa berziarah kepada makbarah, ya, ke rumah, ke masjid di mana Nabi Muhammad berada, yaitu di Masjid Nabawi di kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada ya. Amin. Jadi Nabi Muhammad seperti saya sampaikan tadi, Caranya gimana? seperti saya sampaikan tadi, Nabi Muhammad sebagaimana saya sampaikan tadi adalah orang yang terpuji akhlaknya. Kenapa? Karena di saat itu anak-anakku yang soleh-solehah, waktu itu masyarakatnya tidak berakhlakul karimah. Mereka tidak menghormat sepuh yang sepuh, tidak menghargai yang lebih muda. Nabi Muhammad datang dengan membawa Islam untuk membawa akhlakul karimah. Makanya dalam hadis disebutkan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, kata Nabi,
untuk menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Akhlak orang-orang pada waktu itu yang sangat-sangat jauh dari ya. Makanya kita lihat Rasulullah memiliki sifat-sifat, dari namanya saja sudah kelihatan Rasulullah itu orang yang sangat terpuji sikapnya. Rasulullah dikenal dengan sifatnya yang jujur. Apa julukannya? Al-Amin. 100 berarti orang yang jujur atau orang yang dipercaya. Akhlak Nabi Muhammad adalah jujur. Yang kedua, amanah, bisa dipercaya. Yang ketiga, cerdas. Oh, Rasulullah itu, kita doakan anak-anakku yang soleh-soleha memberikan kecerdasan semua, sehingga bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin ya Rabbal. Mas, anak tetap belajar, harus mau belajar, jangan cuma main game, betul? Siapa yang belajar? Siapa yang belajar? Ajukan tangan. Oh ya, pintar. Ustaz doakan semoga anak-anakku yang soleh-soleha diberi kecerdasan. Ada lagi bahwa kita tidak Nabi Muhammad, anak-anak, minimal kita mencontoh apa yang bisa kita contoh dari Rasulullah. Misal bagaimana kemudian Rasulullah itu menghargai orang yang lebih tua. Di sini anak-anakku yang soleha itu kepada orang tua berani atau tidak? Tidak. Berarti kepada orang tua hormatai, tutur katanya sopan, betul? Coba lihat di gambar ini. Coba lihat di slide ini, coba. Itu anak-anak yang soleh-soleh pada orang tua, berlemah lembut, betul? Ya, kalau dipanggil ayah, dipanggil ibu, langsung datang atau datangnya lama? Langsung datang. Itu tadi denguin. Itu setelah sambil Nabi, nanti anak-anak insya Allah ketika dipanggil segera datang memenuhi panggilan ayah ibunya. Siang soleh-soleha. Alamin. Yang kedua, coba Ustadz ya, ingin tanya, kalau ingin memiliki puji, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Misalnya ada tetangga, nenek atau kakek atau orang yang lebih tua yang butuh bantuan seperti di gambar ini. Anak-anakku siap ya membantu, menemani. Betul anak-anakku yang soleh-soleha? Membantu. Kenapa? Karena itu adalah akhlak yang terpuji. Tapi kalau bantu nenek atau kakek, jangan cuma diambil tongkatnya. Tongkatnya diambil, orangnya ditinggal. Jangan. Loh, kakeknya kok kakeknya, neneknya bingung. Nggak bisa. Jadi membantu, membimbing, menemani, itulah akhlak terpuji yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya,
Apalagi contohnya berbagi. Anak yang memiliki Panggilnya kakak akhlak itu juga peduli kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Anak-anak harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur di gambar itu. Bagaimana kemudian ada orang-orang tidak untung kita. Mereka sangat membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita. Anak-anak beri perhatian. 5.000 apa 20.000? 2.000. Anak-anak berapa? Misalnya 2.000 diambil 500. Untuk apa? Untuk berbagi kepada orang-orang yang di sekitar. Jadi kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri di rumah. Anak-anakku yang soleh-soleha, kalau punya adiknya juga dibantu. Kalau handphonenya satu, mau bergantian. Mau apa tidak bergantian? Ayo, lek wayai main game ya apa? Oleh diganggu kan? Ayo. Setelah ini harus mau berbagi, tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. 100 buat anak-anakku yang soleha. Terus apa lagi? Memberi maaf atau saling memaafkan. Jadi nggak boleh dendam, nggak boleh hanya mau menang sendiri. Kalau ada teman salah, ada temannya salah, dibukakan pintu maaf apa enggak, anak-anak? Tidak. Nah kok tidak? Iya. Ah, iya, kita harus saling memaafkan. Jadi jangan mau menang sendiri. Suatu saat kita yang akan melakukan kesalahan. Kenapa? Karena adalah tempat salah dan lupa. Anak-anak senang? Anak-anak senang? Anak-anak senang ikut kegiatan Maulid Nabi secara virtual ini? Iya. Sebenarnya materinya Ustadz ini masih banyak tapi karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Harus segeri pertemuan kita. Mari kita gunakan waktu sisa ini. Doa kita yang pertama, semoga kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Keluarga kita, wah jadikan keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ayah, ibu, anak-anak, ataupun putra-putri dari bapak ibu guru, semoga dirahmati Allah, dijadikan anak-anak yang soleh, soleha, diberi kesehatan, ketaatan, difasihkan lisannya untuk membaca Al-Quran, dijadikan Allah dari golongan yang mendirikan sholat. Dan yang ketiga, semoga wabah ini segera berakhir. Amin. Anak dan ibu bapak guru bisa kembali bertemu, bertatap muka di sekolah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita berdoa, kembali kita bersama-sama membaca sholawat, kemudian kita mengangkat tangan kita untuk menutup acara kita pada kesempatan ini. Kekurangan milik Ustadz, keterbatasan milik Ustadz, tapi Ustadz memohon kepada Allah
Semoga Allah yang menyempurnakan sehingga ilmu yang kita kaji ini di kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama dan menjadi amalan solehan makbula bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah